Aturan baru PSSI, supporter boleh mengibarkan bendera Palestina, tetapi dengan syarat. Inginkan Dimas Drajat, Persib harus tebus sang pemain dengan nilai 10 miliar rupiah. 3 pemain Persib diisukan semakin kencang akan segera hengkang. David Da Silva versus Gustavo Almeida, prediksi susunan pemain Persib versus Arema FC. Memalukan, lagi dan lagi, bus pemain diserang oknum supporter. Selamat datang di channel Planet Persib. Buat kamu pendukung setiap Persib Bandung, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar Persib Bandung dari channel kami. PSSI secara resmi menerbitkan peraturan baru terkait pengibaran bendera ataupun atribut tentang Palestina di Liga 1 2023-2024. Dalam rilis terbarunya, PSSI memperbolehkan para penonton untuk mengibarkan bendera Palestina selama pertandingan Liga 1. Tak hanya itu saja, para penonton khususnya supporter diizinkan untuk membuat koreo berupa dukungan kepada rakyat Palestina. Di sisi lain, ada beberapa larangan juga yang diatur PSSI terkait hal yang sama untuk para penonton Liga 1 di stadion. Salah satunya terkait larangan soal tulisan yang berbau pesan politik dalam bentuk teks baik dalam spanduk ataupun atribut lainnya di dalam stadion. Pemberlakuan aturan tersebut diyakini sebagai bentuk tindak lanjut insiden yang terjadi pada beberapa laga Liga 1 2023-2024. Tepat pada laga pekan 18, beberapa supporter mencoba mengibarkan bendera Palestina ketika mendukung secara langsung timnya di stadion. Momen tersebut salah satunya terjadi dalam laga kandang Persib Bandung yang digelar di Stadion GBLA. Pelatih Persikabo Aji Santoso buka suara mengenai rumor kepindahan Dimas Drajat. Menurut Aji, pihaknya siap merelakan kepergian sang pemain bila ada klub yang mau membayar 10 miliar rupiah. Dimas Drajat dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di dunia maya. Kabarnya, PSIS Semarang dan Persib Bandung tertarik mendatangkan penyerang Persikabo itu demi menambah kualitas di lini depan. Aji Santoso menilai, ketertarikan klub dari Liga 1 kepada Dimas Drajat merupakan sesuatu yang wajar. Itu menjadi bukti pemain berusia 26 tahun tersebut memiliki kualitas. Yang jelas, boleh-boleh saja tim lain mengincar Dimas Drajat. Ini menunjukkan Dimas Drajat merupakan pemain yang berkualitas. Artinya, Dimas Drajat harus lebih percaya diri, kata Aji Santoso. Saat ini, Dimas Drajat masih terikat kontrak sampai 28 Februari 2027. Namun, Aji menegaskan siap melepas sang pemain bila ada tawaran yang datang sebesar 10 miliar rupiah. Menurut saya tidak mungkin karena kontraknya di Persikabo masih panjang. Tidak tahu kalau ditebus 10 miliar rupiah, ucap Aji Santoso. Dimas Drajat sudah membela Persikabo 1973 sejak 2016. Sejauh ini, sang pemain sudah mengemas 86 pertandingan dan mencetak 22 gol serta 16 assist. Bursa transfer Liga 1 2023-2024 telah kembali dibuka, memberikan kesempatan bagi Persib Bandung untuk melakukan perubahan dalam skuad mereka. Meskipun penampilan mereka dalam Liga 1 sejauh ini cukup baik, mereka harus tetap bersaing untuk meraih gelar juara. Oleh karena itu, pelatih Bojan Hodak memiliki rencana untuk merombak skuad timnya dengan beberapa pemain yang berpotensi dilepas dalam bursa transfer kali ini. Salah satu pemain yang berpotensi dilepas adalah Febri Haryadi. Pemain sayap kanan berusia 27 tahun ini tidak mampu mencuri perhatian Bojan Hodak selama musim ini, dan ia hanya mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 3 kali. Bersaing dengan pemain asing sekelas Ciro Alves dan pemain lokal seperti Rian Kurnia, Febri memiliki waktu bermain yang terbatas. Hal ini membuat kemungkinan besar Febri akan meninggalkan Persib Bandung dalam bursa transfer kali ini. Selain Febri, Ahmad Jufrianto juga berada dalam daftar pemain yang mungkin dilepas.
Ahmad Jufrianto kini berusia 36 tahun, dan Bojan Hodak tidak pernah memasukkannya dalam skuad selama musim ini. Dengan minimnya waktu bermain, kemungkinan besar saatnya bagi Ahmad Jufrianto untuk berpisah dengan Persib Bandung. Pemain ketiga yang berpotensi dilepas adalah Tirone Del Pino. Tirone direkrut sebagai pemain bintang baru untuk Persib Bandung pada musim panas tahun lalu, namun cederanya membuatnya hanya memiliki satu penampilan selama musim ini. Kendati telah kembali, nasib Tirone menjadi tanda tanya karena Persib sudah punya pengganti yaitu Levi Madinda, yang tampil sangat baik. Bojan Hodak akan menghadapi pilihan sulit antara Tirone dan Madinda. Kemungkinan besar, pelatih asal Kroasia tersebut akan lebih memilih Madinda daripada Tirone, yang baru pulih dari cedera panjang dan merupakan pemain yang direkrut oleh Luis Milla. Duel panas tersaji pada pekan 19 Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion GBLA. Bertindak sebagai tuan rumah, laga Persib versus Arema akan digulirkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Duel antara Persib Bandung kontra Arema FC ini pula akan mempertemukan dua striker house goal milik kedua tim. Pasalnya, striker Persib Bandung juga striker Arema FC kini sama-sama masuk dalam daftar teratas top skor Liga 1 2023-2024 hingga pekan 19. Persib Bandung yang mengandalkan David Da Silva dengan 11 gol yang dicatatkannya. Sementara di pihak Arema FC, skuad Singoedan kembali mengandalkan Gustavo Almeida yang berhasil mengumpulkan 13 gol. Di tengah persaingan panas kedua striker tersebut, terdapat sosok Alex Martins dari Dewa United yang sukses mencatatkan 12 gol. Oleh sebab itu, duel Persib versus Arema akan menjadi peluang David Da Silva untuk mengejar gol Gustavo Almeida. Demikian halnya bagi Gustavo Almeida juga terbuka peluang untuk menjauh dari kejaran David Da Silva. Dua striker tergacor musim ini diprediksi bakal menjadi senjata utama bagi kedua pelatih tim masing-masing. Meskipun, terbuka kemungkinan baik Bojan Hodak dan Fernando Valente akan mempertahankan skema terbaiknya di pertandingan sebelumnya. Seperti diketahui, pada putaran pertama lalu, Arema FC versus Persib bermain imbang 3-3 saat Persib Bandung bertindak sebagai tim tamu. Saat itu, striker Arema Gustavo Almeida berhasil mencetak hat-trick ke gawang Persib, dengan 2 gol penalti di antaranya. Untuk mematikan pergerakan Gustavo, duet Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez harus bekerja keras pada pertandingan nanti. Dan berikut, prediksi susunan pemain Persib Bandung versus Arema FC. Di posisi penjaga gawang akan diisi Teja Paku Alam. Lalu di barisan belakang, akan ada Iputu Gede, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, dan Edo Febriansah. Di sektor lini tengah, akan ada Mark Klok, Deddy Kusnandar, dan Levi Madinda. Sedangkan di barisan penyerangan, akan ada Beckham Putra, Ciro Alves, dan David Da Silva. Sampai kaca pecah ini, supporter. Bus yang ditumpangi para pemain Persela Lamongan mendapat teror lemparan batu seusai bertanding melawan Persijap Jepara. Teror lemparan batu ke bus pemain Persela Lamongan itu terjadi 2 kali selama mereka dalam perjalanan pulang menuju Lamongan. Lemparan batu oleh orang tak dikenal itu mengenai kaca depan dan samping bus, dan akibatnya kaca pecah. Pelemparan batu terjadi ketika bus masih berada di wilayah Kudus. Asisten pelatih Persela, Sendi Octavian melalui akun Instagramnya juga sempat menayangkan secara live kejadian pelemparan batu ini lewat medsos. Dalam video terlihat para pemain dan ofisial Persela sempat berhenti dan turun ke jalan untuk mencari pelaku. Pelemparan terjadi setelah dilepas oleh Patwal. Sudah masuk kawasan Kudus, tapi belum jauh setelah kita dilepas Patwal. Bai mengungkapkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya, bus mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu.